Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, NIM 4/2020-05030. Saya mahasiswi dari Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan 3B. Di sini saya akan menyampaikan terkait tentang perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Kemudian, siklus akuntansi pada perusahaan jasa ialah ada analisis transaksi, kemudian jurnal umum, buku besar, neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangan, jurnal penutup, serta jurnal pembalik. Berikut pemaparan analisis transaksi pada PT Andi Jaya, yaitu pada tanggal 1 bulan 5, Tuan Randy memulai usahanya pada alat-alat elektronik rapih dengan menginvestasikan uangnya sebesar 25 juta. Dan pada jurnal umum, pada akun kas didebit sebesar 25 juta dan dikredit modal sebesar 25 juta. Kemudian pada tanggal 2 dibeli suku cadangan elektronik dari toko agung sebesar 2 juta. Pada akun debit yaitu perlengkapan sebesar 2 juta dan pada akun kredit kas sebesar 2 juta. Kemudian pada tanggal 4 dibayar sewa ruangan untuk 6 bulan yang akan datang sebesar 600.000. Pada akun debit, sewa dibayar di muka sebesar 600.000 dan pada akun kredit yaitu kas sebesar 600.000. Kemudian tanggal 9, dibeli dengan kredit peralatan reparasi dari toko elektro sebesar 750.000. Pada akun debit yaitu peralatan sebesar 750.000. Kemudian pada akun kredit yaitu utang sebesar 750.000. Kemudian tanggal 10 telah diselesaikan pekerjaan reparasi televisi untuk Tuan Hadi dan untuk ini diterima tunai sebesar 850.000. Pada jurnal umum, pada akun kredit yaitu pendapatan reparasi sebesar 850.000 dan pada akun debit yaitu kas 850.000. Kemudian tanggal 15 telah diselesaikan pekerjaan reparasi beberapa televisi dan radio toko aman sebesar 2.150.000 dan diterima tunai sebesar 1 juta dan sisanya diterima akhir bulan. Kemudian pada jurnal umum, pada akun debit yaitu kas sebesar 1 juta dan pada akun debit lagi piutang sebesar 1.150.000. Kemudian pada akun kreditnya yaitu pendapatan reparasi sebesar 2.150.000. Kemudian pada tanggal 16 diambil uang sebesar 250.000 untuk keperluan pribadi rumah pribadi Tuan Randy, yaitu pada jurnal umum, pada akun debit yaitu Pripe 250.000 dan pada akun kredit yaitu kas 250.000. Kemudian pada tanggal 18 dibayarkan beban listrik, air dan telepon sebesar 150.000. Lalu pada tanggal 20 dibayarkan honor pegawai sebesar 345.000. Kemudian pada jurnal umum di akun debit yaitu beban gaji sebesar 345.000 dan pada kredit akun kas sebesar 345.000. Kemudian tanggal 21 diterima uang komisi penjualan televisi dari Tuan Amir sebesar 75.000. Di jurnal umum pada akun debit yaitu kas sebesar 75.000 dan di akun kredit pendapatan komisi sebesar 75.000. Tanggal 27 dibayarkan biaya pemasangan iklan sebesar 125.000. Pada akun debit beban iklan sebesar 125.000 dan pada akun kredit kas sebesar 125.000.
Kemudian pada tanggal 30, terakhir, diterima dari toko aman utangnya sebesar 1.150.000. Di akun kredit kas bertambah 1.150.000. Kemudian pada akun kredit yaitu piutang sebesar 1.150.000. Nah, inilah jurnal umum dari PT Andijaya yang telah disampaikan di analisis transaksi tadi. Berikut ini contohnya dan akun-akunnya yang masuk pada akun debit dan kredit. Lalu ini akun-akun yang masuk pada buku besar. Jurnal pada neraca saldo sebelum penyesuaian. Kemudian jurnal penyesuaian dan jurnal neraca lajur. Kemudian laporan laba rugi pada PT Andijaya dan jurnal penutup pada PT Andijaya periode 31 Mei. Kemudian masuk kepada perusahaan dagang. Analisis transaksi pada perusahaan dagang pada BC Bekasi 2 pada tanggal 2 yaitu membeli barang secara kredit kepada gudang HNI HPAI Pusat sebesar 7.210.000 pada masuk kepada jurnal pembelian, yaitu gudang HNI HPAI Pusat pada persediaan 7.210 pada utang dagang 7.210.000. Kemudian tanggal 3 membeli barang secara kredit kepada kios HPAI sebesar Rp1.504.800 masuk pada jurnal pembelian, yaitu pada kios HPAI persediaan 2.360.000 dan utang dagang 2.360.000. Kemudian tanggal 5 menjual barang secara kredit kepada Tuan Bakri sebesar 2.262.000 dengan BPP 1.885.000 masuk kepada jurnal penjualan, yaitu pada Tuan Bakri pada piutang dagang 2.262.000 pada persediaan 1.885.000. Kemudian tanggal 5 melunasi utang kepada gudang HNI HPAI Pusat sebesar 7.240.000 dengan diskon 1% atas pembelian 15 November lalu masuk kepada jurnal pengeluaran, yaitu pada nomor bukti BKK 1201 nama pemasok gudang HNI HPAI Pusat pada akun utang dagang 7.240.000 dan kas 7.167.600, kemudian pada persediaan 72.400. Pada tanggal 6 membayar gaji karyawan terutang pada tanggal 26 sampai 30 November yaitu sebesar 900 masuk kepada jurnal pengeluaran. Pada nomor bukti BKK 1202 yaitu nama pemasok utang gaji, pada akun lainnya 900.000, pada kas 900.000. Kemudian tanggal 8 menjual barang secara kredit kepada Nyonya Melinda sebesar 3.150.000 dengan BPP 2.625.000 masuk pada jurnal penjualan, yaitu kepada Nyonya Melinda piutang dagang 3.150.000 dan persediaan 2.625.000. Kemudian tanggal 10 membeli barang secara kredit kepada kios HPAI sebesar 3.286.800 masuk kepada jurnal pembelian, yaitu kios HPAI persediaan 1.500.000
20.000, utang dagang 1.520.000. Kemudian menerima tanggal 10, menerima pelunasan piutang dari Nyonya Melinda sebesar 816.000 atas pembelian 20 November lalu tanpa diskon. Masuk kepada jurnal penerimaan, yaitu pada nomor bukti BKM 1201, nama pemasok Nyonya Melinda, kas sebesar 816.000 dan piutang dagang 816.000. Kemudian pada tanggal 10 melunasi utang kepada gudang HNI HPAI Pusat sebesar 7.210.000 dengan diskon 1% atas pembelian 2 Desember pada jurnal pengeluaran, yaitu pada BKK 1203, nama pemasok gudang HNI HPAI Pusat, pada akun utang dagang 7.210.000, pada kas 7.137.000, dan pada persediaan 72.100. Tanggal 12, menjual barang secara kredit kepada Nyonya Aisyah sebesar 2.664.000 dengan BPP 2.220.000 masuk pada jurnal penjualan, yaitu pada Nyonya Aisyah piutang dagang 2.664.000 dan persediaan 2.220.000. Kemudian tanggal 14 menerima pelunasan piutang dari Tuan Bakri sebesar 2.262.000 atas pembelian 5 Desember lalu dan masuk pada akun penerimaan kas pada BKM 1202 Tuan Bakri, kas Rp2.216.760.000, diskon 45.240, piutang dagang 2.262.000. Kemudian tanggal 15 membeli barang secara kredit kepada gudang HNI HPAI Pusat sebesar 9.900.000 dan masuk pada jurnal pembelian, yaitu pada gudang HNI HPAI Pusat pada persediaan sebesar 9.900.000 dan utang dagang 9.900.000. Lalu pada tanggal 15 membayar beban listrik, air, dan telepon bulan November sebesar 300.000 masuk pada jurnal pengeluaran, yaitu pada BKK 1204, nama pemasok beban yang masih harus dibayar, pada akun lainnya 300.000 dan pada kas 300.000. Kemudian tanggal 17 menjual barang secara kredit kepada Tuan Roni sebesar 5.718.000 dengan BPP 4.765.000 dan masuk pada jurnal penjualan kepada Tuan Roni pada piutang dagang sebesar 5.718.000 dan kepada persediaan 4.765.000. Kemudian tanggal 18 melunasi utang kepada kios HPAI sebesar 2.360.000 dengan diskon 1% atas pembelian 3 Desember. Kemudian pada tanggal 20 membeli barang secara kredit kepada kios HPAI sebesar 2.336.400 masuk pada jurnal pembelian. Pada kios HPAI pada persediaan sebesar 3.320.000 dan pada utang dagang sebesar 3.320.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 20 membayar pemasangan iklan di website Herbal Sehat sebesar 460.000 dan masuk pada jurnal pengeluaran pada nomor bukti BKK 1206, yaitu beban iklan, pada akun lainnya sebesar 460.000 dan pada kas 460.000.
Kemudian tanggal 21 menerima pelunasan piutang dari Nyonya Aisyah sebesar 4.051.200 atas pembelian 24 November lalu tanpa diskon dan masuk kepada jurnal penerimaan kas yaitu pada nomor bukti BKM 1203 yaitu Nyonya Aisyah pada kas sebesar 4.051.200 kepada piutang dagang 4.051. Kemudian tanggal 22 menjual barang secara tunai sebesar 5.280.000 dengan DPP 4.400 masuk kepada akun penjualan yaitu penjualan tunai pada piutang dagang sebesar 5.280.000 dan pada persediaan 4.400.000. Kemudian pada tanggal 22 menerima penjualan tunai sebesar 5.280.000 masuk pada jurnal penerimaan yaitu pada nomor bukti BKM 1204 nama pemasok penjualan tunai pada kas sebesar 5.280.000 dan pada piutang dagang 5.280.000. Kemudian tanggal 23 melunasi hutang kepada kios HPAI sebesar 1.520.000 dengan diskon 1% atas pembelian 10 Desember masuk kepada jurnal pengeluaran yaitu pada nomor bukti BKK 1207 kios HPAI pada utang dagang sebesar 1.520.000 pada kas 1.504.800 kemudian pada persediaan atau diskon sebesar 15.200. Kemudian tanggal 28 menerima pelunasan piutang dari Tuan Roni sebesar 5.718.000 atas pembelian 17 Desember lalu dan masuk kepada jurnal penerimaan kas yaitu pada nomor bukti BKM 1205 atas nama Tuan Roni pada kas sebesar 5.718.000 dan pada piutang dagang 5.718.000. Kemudian tanggal 30 yaitu membayar gaji karyawan bulan Desember sebesar 1.200.000 masuk kepada jurnal pengeluaran dengan nomor bukti BKK 1208 nama pemasok beban gaji pada akun lainnya 1.200.000 dan pada akun kas yaitu 1.200.000. Kemudian jumlah dari semuanya pada jurnal pembelian pada akun persediaan yaitu 24.310.000. Begitu juga dengan utang dagang. Kemudian jurnal penjualan pada piutang dagang sebesar 19.074.000. Persediaan 15.895.000. Kemudian total pada jurnal pengeluaran kas pada akun lainnya sebesar 2.860.000. Kemudian pada utang dagang 18.330.000 dan pada akun kas 21.006.700. Kemudian pada persediaan atau diskon 183.300. Kemudian pada jurnal penerimaan kas pada akun kas yaitu 18.081.960 rupiah, diskonnya 45.240 dan pada piutang dagang sebesar 18.127.200. Ini dia pada jurnal pembelian. Berikut pada jurnal penjualan.
Pada pengeluaran kas, pada jurnal penerimaan kas, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.